Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Saham Cleo pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,43% ke harga 464. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 bulan terakhir ini Cleo masih bergerak sideways dan terlihat masih berada di atas garis support di EMA 50 dan 150. Untuk resisten bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 490. Untuk supportnya di garis EMA 50 150 di sekitar harga 450 sampai 455. Jadi support ini merupakan support yang lumayan kuat dan resisten ini juga resisten yang kuat. Karena itu Cleo hanya bergerak sideways, mendekati resisten mulai turun, mendekati support rebound, begitu terus selama hampir 2 bulan. Jadi Cleo saat ini lebih cocok untuk di swing trade. Kita tunggu di daerah support, kita beli selama bertahan. Saat mendekati resisten mulai turun, kita jual kembali. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing melakukan akumulasi. Dan apabila kita lihat net buy atau net sell asing pada saham Cleo, terlihat bahwa asing tidak terlalu berpengaruh pada saham Cleo. Jadi tanpa melihat pergerakan asing pun kita masih oke. Karena walaupun asing akumulasi maupun distribusi tidak mempengaruhi harga. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Cleo masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 450 sampai 455. Di saat Cleo turun menyentuh daerah support ini dan rebound, teman-teman boleh entry. Dan saat terlihat mulai naik mendekati harga 490 mulai turun, take profit saja. Begitu terus selama masih bergerak sideways. Tapi apabila teman-teman memang ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, beli di sekitar daerah support di EMA 50 dan 150, hold saja. Saat berhasil break dari harga 490, ada peluang untuk naik minimal ke harga 520. Tapi apabila support di EMA 50 150 ini terlewati, maka Cleo akan sangat downtrend. Karena mesti ingat garis EMA 50 dan 150 saat ini sudah mulai nempel. Apabila langsung break dua-duanya, itu akan sangat downtrend. Karena itu hati-hati pada saham Cleo ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ADI. Saham ADI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,82% ke harga 610. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham ADI juga masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, di sekitar harga 600. Dan untuk resisten jika kita lihat berada di harga 700. Jadi ADI sebelumnya berhasil break dari daerah resisten EMA 50, saat mendekati harga 700 mulai turun. Saat turun menuju daerah EMA 50 yang sekarang menjadi daerah support masih bertahan, bisa kita lihat setelah itu masih bertahan di atas daerah support ini. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Tapi terakhir jika kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat ini.
Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham ADI. Jadi dari data yang kita dapat melihat ADI masih berpeluang untuk turun menembus support di MA50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ADI di sekitar harga 600 ke atas, masih hati-hati apabila minggu depan ADI terlihat masih terus dilakukan distribusi dan turun menembus di area support di MA50, ada peluang ADI untuk turun kembali menuju support berikutnya di harga 500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, amati saja saham ini. Apabila minggu depan ADI terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support di MA50, teman-teman boleh entry. Setelah itu take profit apabila terlihat masih gagal naik saat mendekati atau menyentuh harga 700. Sedangkan untuk teman-teman yang mau hold saham ini, selama masih bertahan di atas harga 500, saham ADI masih layak untuk di hold. Jadi 500 ini merupakan support yang lumayan kuat, sehingga ADI masih ada peluang untuk naik saat menyentuh harga 500. Berikutnya saya menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 6.675. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini INDF masih bergerak sideways. Dan hari Kamis kemarin sempat turun menyentuh daerah support di MA50. Dan hari Jumatnya mulai rebound kembali dari daerah support ini dan saat ini sudah dekat dengan resisten di MA150. Dan pernah saya jelaskan, apabila satu saham itu resisten dan support lumayan dekat, itu memang kurang bagus pergerakannya karena berpotensi untuk langsung turun saat mendekati daerah resistennya. Tapi apabila kita lihat pergerakan dari INDF sempat ARB 3 kali karena ada rumor dari akuisisi. Jadi selain INDF, ICBP juga terkena masalah ini. Setelah penurunan ARB ini, banyak yang takut untuk membeli saham INDF. Jadi retail-retail banyak yang nggak membeli saham ini, dan ini dimanfaatkan asing untuk mengakumulasi setiap harinya. Karena asing sudah menganggap saham ini sudah lumayan murah, dan secara fundamental saham ini juga lumayan bagus. Dan jika kita lihat, garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini terus melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat ini 3 hari ini yang terkena penurunan tajam, asing memanfaatkan kesempatan ini untuk akumulasi. Setelah itu walaupun INDF masih naik turun, tapi asing terus melakukan akumulasi. Dan sekarang jika kita lihat, tren INDF sudah mulai naik kembali. Jadi sempat 3 hari turun tajam, setelah asing anggap ini kesempatan bagus untuk membeli di harga murah, mereka terus akumulasi, koleksi terus. Saat ini mulai naik. Tinggal satu resisten di EMA 150. Saat ini berada di sekitar harga 6.800. Dengan support di MA50 di sekitar harga 6.400. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat asing dan bandar masih melakukan akumulasi. Jadi masih ada peluang untuk naik minggu depan. Jika saya lihat minggu depan INDF masih berpeluang untuk naik minimal ke angka 7.000. Karena untuk potensi terkonfirmasi breakdown garis EMA 100 minggu depan sepertinya masih sangat sulit karena bursa ISG saya lihat minggu depan juga masih bergerak sideways cenderung turun. Jadi peluang untuk break masih ada tapi masih kecil. Tapi untuk menyentuh angka 7.000 harusnya masih bisa dicapai INDF minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di sekitar daerah support di MA50, apabila mau take profit bisa take profit apabila terlihat saat menyentuh angka 7.000 INDF mulai turun kembali. Tapi apabila teman-teman ingin membeli saham ini atau sudah mempunyai saham ini untuk investasi, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman yang beli di sekitar harga 6.000 ke bawah. Jadi apabila teman-teman sempat membeli atau mengkoleksi saham ini di bawah harga 6.000, sangat bagus atau sangat layak untuk terus menghold saham ini.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 9.225. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang saham ICBP masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham INDF tadi, INDF telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Sedangkan ICBP saat ini masih berada di bawah garis EMA 50, yang saat ini merupakan resistennya. Dan sama seperti INDF, ICBP juga terkena penurunan tajam 3 hari. Setelah itu mulai naik, tapi masih berada di bawah garis EMA 50. Tapi secara tren jika kita lihat setelah penurunan tajam ini saat ini mulai bergerak naik terus. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat hari Jumat kemarin akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Dan jika kita lihat pada saat penurunan tajam tanggal 26 dan 27 memang terlihat tanggal 28 asing melakukan distribusi dalam jumlah besar. Tapi setelah itu jika kita amati terus asing mulai masuk kembali. Walaupun jumlah akumulasinya tidak sebagus INDF, tapi ICBP juga terus dilakukan akumulasi oleh asing. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ICBP masih berpeluang untuk break dan resisten di EMA 50 minggu depan. Dan apabila minggu depan berhasil break, ICBP berpeluang untuk naik menyentuh daerah resisten di EMA 150 di sekitar harga 10.000. Dan jika kita lihat garis EMA 50 dan 150 tidak sedekat INDF. Jadi masih enak untuk swing trade apabila terlihat masih gagal break dan resisten EMA 150. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ICBP di sekitar harga 8 ribuan ke bawah, saham ICBP juga masih sangat layak untuk di hold. Karena harga yang teman-teman dapat di harga 8 ribuan itu sudah sangat bagus. Jadi hold saja. Apabila teman-teman mau take profit di sekitar harga 10.000 juga silakan. Mau tunggu dia break di harga 10.000 dan naik kembali ke harga tertingginya di 11.000 juga oke. Karena secara fundamental memang kedua saham ICBP dan INDF juga masih sangat bagus. Karena itu asing terus melakukan akumulasi pada saham ini pada saat penurunan tajam kemarin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.